Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawang, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya ingin membuat video pembelajaran, yang mana video ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah profesi keguruan dosen pengampu Ibu Sumiati, SPDI, SSY, MPDI. Dan mudah-mudahan apa saja materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita memasuki kepada pembahasan. Oke, baiklah, kita sudah memasuki materi kita, yakni materi tentang pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengertian supervisi. Supervisi adalah pembinaan berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Nah, di sini untuk menjadi supervisor atau supervisi yang baik, kepala sekolah harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Di antaranya yang pertama ada kompetensi sebagai pengembang manusia. Yang kedua ada kompetensi sebagai pengembang kurikulum. Selanjutnya ada kompetensi sebagai spesialis pengajaran. Yang keempat ada kompetensi sebagai petugas penghubung manusia. Yang kelima ada kompetensi sebagai tenaga pengembang staf administrasi. Yang keenam ada kompetensi sebagai manajer perubahan dan kompetensi sebagai penilaian. Oke, selanjutnya yang kedua ada karakteristik supervisi. Salah satu akademik yang terkenal adalah supervisi klinis yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada supervisi diberikan berupa bantuan sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan. Yang kedua, aspek yang disupervisi berdasarkan seorang guru yang dikaji bersama kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. Yang ketiga, instrumen dan observasi dikembangkan bersama guru dan kepala sekolah. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru. Yang kelima, supervisi dilakukan suasana terbuka secara tatap muka, dan supervisor lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru daripada memberikan saran dan pengarahan. Yang keenam, adanya penguatan dan umpan balik dari kepala madrasah sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan. Yang ketujuh, supervisi dilakukan secara kelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya di sini yang ketiga, tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya, dia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melakukan supervisi atau supervisor, diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan dalam peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya, dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Maksudnya apa? Maksudnya kegiatan dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor atau supervisi sesuai dengan fungsinya, yang mana di antara lain di sini ada fungsi membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada bersama-sama guru berusaha untuk mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku, dan juga membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Selanjutnya juga berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk mengikuti penataran seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan juga membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan komit dan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan siswa. Tugas kepala sekolah adalah menstimulasi guru-guru agar mempunyai keinginan menyelesaikan problem pengajaran dan membangkitkan kurikulum. Menurut pendapat Olivia, mengemukakan ada beberapa hal tugas kepala madrasah yang harus dilakukan, antara lain yakni yang pertama, membantu guru membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru untuk menyajikan pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran. Yang keempat, membantu guru untuk mengelola kelas. Ada membantu guru mengembangkan kurikulum, juga membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum. Selanjutnya, membantu guru melalui program pelatihan. Yang kedelapan, ada membantu guru untuk melakukan kerjasama. Yang sembilan, membantu guru untuk mengevaluasinya diri sendiri. Jadi sudah jelas di sini ada beberapa hal tugas kepala madrasah. Ada 9, yang mana tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau kepala madrasah semakin luas dan semakin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalan sekolah secara teknik dan akademik saja. Benar bahwa hak itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi kepala sekolah atau kepala madrasah. Akan tetapi mengingatkan situasi dan kondisi serta pertumbuhan sekolah di negara kita dewasa ini, banyak masalah baru yang timbul dan harus dipecahkan dan dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah atau kepala sekolah dan tugas profesional perangkat sekolah mempunyai implikasi pada bagaimana guru memberikan layanan belajar yang berkualitas kepada peserta didik. Juga bagaimana memberikan layanan dan bantuan kepada guru mengatasi masalah mengajar sehingga dapat menerapkan pengajaran yang berkualitas. Pada intinya, tugas kepala sekolah atau kepala madrasah tidak hanya meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran, mengembangkan kurikulum, dan mengevaluasi pembelajaran agar terus-menerus menjadi semakin baik. Akan tetapi harus juga tetap dalam landasan yang benar dan dalil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah. Oke, selanjutnya di sini memasuki kepada prinsip-prinsip kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi atau supervisor, sebaiknya kepala madrasah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain yakni yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif
yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Artinya realistis, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, supervisi harus member perasaan aman pada guru-guru dan pegawai sekolah yang disupervisi. Yang keempat, supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaan. Yang kelima, supervisi harus didasarkan pada hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru dan pegawai sekolah. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau antisipasi dari guru-guru dan pegawai. Yang kedelapan, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan, pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Selanjutnya, supervisi tidak boleh bersifat mencari kesalahan dan kekurangan. Yang selanjutnya, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Yang terakhir, supervisi hendak juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Artinya, kepala madrasah yang sebagai supervisi atau supervisor dalam melaksanakan supervisinya pada pembelajaran di sekolah harus menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi atau supervisor pembelajaran dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai kepala sekolah tentunya harus menjadi partner diskusi bagi guru untuk dapat mengkaji ulang berbagai permasalahan yang muncul, baik karena dengan kurikulum maupun proses belajar mengajar, sehingga guru memahami program pengajaran yang akan disampaikan. Sebagai supervisor pula harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Semua yang diinginkan atau keberhasilan yang dituju bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir, yakni ada pelaksanaan supervisi di sekolah. Pelaksanaan supervisi dilakukan berdasarkan keadaan satuan pendidikan, kurikulum dan proses pembelajaran peserta didik serta keadaan sarana dan prasarana. Sebagai langkah awal dapat dilihat dari visi dan misi lembaga sekolah yang akan disupervisi. Adapun supervisi dari sekolah tersebut adalah sumber daya manusia berkualitas, berwawasan, iptek, berlandasan, imtak. Dan misinya adalah yang pertama ada menyelenggarakan KBM dengan menggunakan multi pendekatan pembelajaran. Yang kedua ada mengembangkan kualitas penguasaan iptek. Yang ketiga ada pengembangan penguasaan dan pengalaman imtak. Yang keempat ada meningkatkan keterampilan berbahasa asing, olahraga dan seni. Jadi pelaksanaan supervisi di sekolah mengevaluasi yang dapat dilakukan yakni adalah melalui partisipatif, absensi guru, pegawai dan siswa serta peninjauan langsung ke lokasi pembelajaran. Jika ada guru atau staf yang kurang aktif dan perlu adanya peningkatan kinerja, maka kepala sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan khusus
yang secara internal dan melakukan observasi. Dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi pendukung yang berupa foto absensi guru dan staf, dapat dipahami bahwa kepala sekolah selalu mengevaluasi kegiatan tersebut, baik rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang. Jangka menengah dan jangka panjang, proses penerapan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah pada aspek membimbing guru dan menggunakan metode pembelajaran dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada aspek perencanaan rata-rata sudah baik karena kepala sekolah terlebih dahulu ada kesepakatan terhadap guru agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti penyusunan silabus dan RPP. Kedudukan kepala sekolah dalam satuan pendidikan pada hakikatnya juga adalah guru. Namun, guru tersebut adalah kemampuannya harus lebih atau melebihi daripada guru yang lainnya, sehingga sasaran mengajarnya adalah membimbing guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang harus dilakukan oleh guru ya, secara otomatis juga harus dilakukan. Jika guru membuat proses RPP atau proses pembuatan RPP tersebut dan lain sebagainya, maka kepala madrasah pun juga harus melakukannya. Dengan keterkaitan dengan supervisi atau supervisor tersebut, penyusunan program merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebaik-baiknya. Penyusunan program yang kurang baik akan berimplikasi pada objek pelaksanaan program tersebut. Jadi, untuk menjadi seorang kepala sekolah atau kepala sekolah yang profesional bukan suatu perkara yang mudah atau gampang seperti itu ya. Karena tidak cukup hanya memiliki ilmu pengetahuan, akan tetapi juga perlu untuk sebuah tentang kepemimpinan tersebut. Jika supervisor atau supervisinya bahasanya itu kurang berkualitas atau kurang berpengalaman atau sedikit pengetahuan seperti itu, maka dampaknya sangat negatif seperti itu mungkin ya. Jadi perlu sekali untuk sebagai supervisi atau supervisor itu seorang yang betul-betul mempunyai kemampuan dan pengalaman dan juga ilmu pengetahuannya yang luas seperti itu. Akan tetapi juga perlu adanya kemampuan profesional dalam mengatur waktu. Dalam mengatur waktu juga harus memiliki kemampuan untuk mengatur waktu juga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Apalagi tidak sedikit guru yang dibimbing dalam proses pembelajaran tentu membutuhkan strategi yang tepat untuk mengatur waktu tersebut. Selain itu harus pula didukung oleh berbagai macam kompetensi. Jadi tidak hanya semata-mata didukung oleh dirinya sendiri seperti itu. Misalnya ketika akan melakukan supervisi, seorang kepala sekolah minimal harus memiliki kompetensi supervisi akademik. Hal tersebut dapat berdampak pada supervisi yang dilakukan kepada sekolah yang sudah cukup maksimal, namun perlu adanya peningkatan yang lebih dalam juga proses supervisi tersebut. Proses perbaikan kompetensi seperti pendidikan oleh kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam pembinaan proses pembelajaran guru di kelas.
Oleh karena itu, seorang kepala sekolah yang diberikan tugas untuk membina, membimbing, mengajar, guru itu harus memiliki berbagai macam kompetensi dan keahlian. Jadi, guru yang untuk membimbing, membina, untuk mengajar itu guru yang emang memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidangnya tersebut. Kepala sekolah dapat juga mengadakan rapat pembinaan baik di awal tahun ataupun di informasi yang bersifat situasional. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk melakukan perbaikan dari semua kegiatan, apalagi terdapat kekurangan, maka dengan cepat tanggap akan berbenah dan mengevaluasinya dengan baik. Jika ada permasalahan seperti itu, maka bisa secepatnya untuk memperbaiki dan mengevaluasinya dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, peninjauan terhadap program-program apa saja yang sudah maksimal harus selalu ditingkatkan lagi. Terkait proses pembimbingan pembelajaran kepala madrasah, dituntut untuk membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam penyusunan silabus dan RPP itu melalui 3 tahap, yakni yang pertama tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap perencanaan sudah termasuk baik karena lebih dahulu ada pemberitahuan dan kesepakatan waktu tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru agar dapat mempersiapkan semua perangkat-perangkat pembelajaran termasuk penyusunan silabus dan RPP itu untuk persiapan pembimbingan selanjutnya. Dan juga kepala sekolah selalu diharapkan atau selalu untuk mengevaluasi dan membina kompetensi guru dan staf secara berkala dengan tujuan agar stakeholder yang ada di sekolah dapat selalu meningkatkan kinerja yang sudah diberikan dengan maksimal dan efektif. Pembinaan dan evaluasi kepala madrasah atau supervisor tersebut bagi guru-gurunya adalah dengan memberikan ruang untuk mengikuti workshop MGMP dan pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi baik akademik maupun non-akademik. Begitu pula dengan staf TO di sekolah agar selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan berbasis kompetensi agar mutu atau tingkatan daripada kinerjanya atau tenaga pendidik dapat teruji dan berkualitas, seperti itu. Mungkin hanya ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikomentari atau diperjelas lagi. Mungkin hanya ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Saya Supriyadi pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.